Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Dwi Kristanti dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban tugas saya pada mata kuliah Manajemen SDM Internasional. Judul yang saya ambil di sini yaitu Strategi Manajemen SDM Global di Perusahaan Multinasional Samsung. Samsung merupakan perusahaan multinasional asal Korea Selatan yang memiliki pabrik, jaringan penjualan, dan kantor cabang di berbagai negara. Dalam mengelola karyawan di berbagai negara, Samsung menghadapi tantangan yang berbeda, seperti perbedaan budaya, bahasa, dan hukum ketenagakerjaan. Samsung perlu menyikapi tantangan tersebut dengan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola karyawan di berbagai negara. Dengan demikian, Samsung dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan, mengurangi tingkat turnover, dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan sehingga memiliki kehadiran yang kuat di pasar global dan mampu memproduksi serta menjual produknya di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan manajemen SDM yang efektif untuk Samsung dalam menghadapi tantangan manajemen SDM global, sehingga karyawan yang bekerja tidak menemui kendala dan hambatan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah perbedaan budaya di tiap negara mempengaruhi harapan dan kebutuhan karyawan Samsung. Yang kedua, perbedaan hukum ketenagakerjaan di tiap negara mempengaruhi kebijakan manajemen SDM Samsung. Dan yang ketiga, keadaan ekonomi suatu negara mempengaruhi biaya hidup, tingkat inflasi, dan nilai tukar mata uang yang berdampak pada kompensasi karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan manajemen SDM yang efektif untuk Samsung dalam menghadapi tantangan manajemen SDM global, sehingga karyawan yang bekerja tidak menemui kendala dan hambatan. Strategi yang dapat dilakukan oleh Samsung yang pertama yaitu mengembangkan kebijakan manajemen SDM yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Kedua, melakukan riset pasar dan analisis untuk memahami kondisi lokal dan kebutuhan karyawan di tiap negara. Yang ketiga, mengembangkan program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan kondisi lokal. Yang keempat, mengelola komunikasi yang efektif dengan karyawan dan stakeholder lokal untuk memastikan keselarasan dan keberhasilan. Dengan mengembangkan strategi yang tepat dan mengimplementasikannya dengan baik, Samsung dapat memperoleh keuntungan. Yang pertama, meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan mengurangi tingkat turnover. Yang kedua, mengurangi biaya yang tinggi dalam mengelola karyawan dan mengatasi masalah yang timbul. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memiliki kehadiran yang kuat di pasar global. Kesimpulannya, manajemen SDM internasional merupakan suatu bidang yang kompleks, terutama dalam mengelola karyawan di berbagai negara. Samsung sebagai perusahaan multinasional dapat menghadapi berbagai tantangan dengan mengembangkan strategi yang efektif, seperti mengembangkan kebijakan manajemen SDM yang fleksibel, melakukan riset pasar dan analisis, mengembangkan program pelatihan dan pengembangan, dan mengelola komunikasi yang efektif. Dengan mengembangkan strategi yang tepat dan mengimplementasikannya dengan baik, Samsung dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan, mengurangi biaya yang tinggi, dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Samsung perlu mengembangkan tim manajemen yang kompeten, menggunakan teknologi untuk mengelola karyawan, dan mengembangkan budaya perusahaan yang kuat. Dengan demikian, Samsung dapat menghadapi tantangan manajemen SDM global dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, sehingga memiliki kehadiran yang kuat di pasar global dan mampu memproduksi serta menjual produknya di berbagai negara. Beberapa rekomendasi untuk Samsung dalam mengelola karyawan di berbagai negara. Yang pertama ada mengembangkan kebijakan manajemen SDM yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Yang kedua, melakukan riset pasar dan analisis untuk memahami kondisi lokal dan kebutuhan karyawan di tiap negara. Yang ketiga, mengembangkan program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan kondisi lokal. Dan yang keempat, mengelola komunikasi yang efektif dengan karyawan dan stakeholder lokal untuk memastikan keselarasan dan keberhasilan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.